Bab 926 dapat dibuang. Katakan nak, apa yang kamu cari di dalam gua? Setelah memeriksa sebagian besar gua namun tidak terlalu tertarik pada apapun di sana. Atau mungkin mereka ada di bawahnya. Seorang pria menjadi penasaran karena dia juga tidak mulai memilih kelompoknya. Mata Zuofan bersinar dan menatap orang-orang yang bingung. Mencari seseorang. Seorang pembawa pesan. Kurir. Dengan tepat, Zuofan menyeringai. Saya membutuhkan seorang pelari. Seseorang untuk mengirim surat ke istana Flying Cloud untuk menetapkan tempat pertukaran sandera. Para anggota klan penasaran. Tukar sandera. Tentu. Pedang melonjak untuk anakku. Zuofan mendengus. Tetua klan Sangguan bingung tapi juga kesal. Karena menangis sekeras-kerasnya. Bukankah pedang itu seharusnya diperuntukkan bagi kita? Bagaimana caramu menggunakannya sebagai pertukaran? Zuofan dengan mudah membaca wajah mereka dan tersenyum. Ini jelas tipuan. Jika semudah itu menukar putraku dengan Baili Jingwei, aku pasti sudah melakukannya. Mengapa saya membuang waktu untuk datang ke sini dari semua tempat? Karena saya tidak bisa menaruh stok di Baili Jingwei untuk menindaklanjuti peralihan ini. Saya memerlukan bantuan kalian. Meskipun jika Anda merasa enggan untuk membantu satu atau dua orang, saya harus mengambil risiko. Bagiku, semuanya sama saja. Tidak. Kami dengan senang hati membantu. Senang. Para tetua bergegas meyakinkannya. Merasakan keringat mengucur di leher mereka. Demi Tuhan, jika Pang ini melakukan peralihan, semua kerugian yang kita derita akan sia-sia. Mereka bisa berdagang dengan anak itu untuk mendapatkan pedang. Tapi begitu pedang itu mendarat di tangan Baili Jingwei, semua harapan hilang. Jadi Zuofan mengikat mereka. Mengayunkan pedang di depan mata mereka untuk melakukan perintahnya dan membuat mereka menyesuaikan kembali sikap mereka. Mereka takut perubahan suasana hati apapun akan mendorong anak itu untuk melewatkan mereka demi musuhnya. Penderitaan satu orang adalah kebahagiaan orang lain. Hal ini menyebabkan para tetua memperlakukan Zuofan seperti leluhur mereka. Bergantung pada setiap kata dan mengikutinya tanpa pertanyaan. Sementara para murid yang melihatnya tampak bingung selama ini. Apakah orang yang lebih tua kita tidak memiliki martabat? Apa yang mereka lakukan berkeliaran di sekitar bocah nakal? Bagaimana dengan kehormatan klan Sangguan? Kenapa bukan aku? Setiap murid di sana memandang Zuofan dengan iri. Bahkan penerus klan pun tidak diberi rasa hormat seperti itu. Dan mereka adalah masa depan. Mengabaikan tatapan tajam belati pada dirinya, Zuofan melakukan perjalanan bolak-balik di sekitar tempat itu. Hanya untuk mengakhirinya dengan cemberut dan mendesak. Apakah tidak ada murid panggung harmoni jiwa di sekitar? Wah, murid seperti itu jarang terjadi. Hanya sedikit dari mereka yang ada. Dari yang kami bawa, meninggalkan Sangguan Yulin, yang tersisa hanyalah dua yang kami pukuli. Seorang yang mulia buru-buru menjawab namun kemudian menjadi bingung. Apakah dia harus menjadi murid panggung harmoni jiwa? Apa hubungannya kultivasi dengan pengiriman pesan? Zuofan menggelengkan kepalanya. Kalau saja sesederhana itu. Pekerjaan ini memiliki risiko kematian yang tinggi. Apa? Semua orang tersentak, mengabaikan cicit mereka. Zuofan menegur. Ada apa dengan rengekan itu? Apa pentingnya menggunakan satu nyawa? Bukankah kamu sudah menggunakan begitu banyak di kediaman Flying Cloud untuk Soaring Sword? Saya hanya meminta satu. Jadi itu kemenangan bagi Anda. Saya membutuhkan seorang penggarap tahap harmoni jiwa karena penghancuran dirinya setidaknya harus berada pada tingkat itu. Tahap ethereal tidak akan berpengaruh apapun dalam memekakkan telinga Sangguan Feiyun. Saya ingin seorang murid karena mempertimbangkan Anda, para tetua. Karena kalian semua sangat penting bagi klan. Aku tidak bisa meminta kalian mati begitu saja. Lagi pula, karena tidak ada murid di sekitar. Mata Zuofan mengamati orang-orang tua dengan senyuman menyeramkan. Mereka bergidik dan melompat ketakutan. Kenapa kita kembali ke kediaman Flying Cloud? Hanya untuk meledak. Apakah mereka akan takut pada Sangguan Feiyun?
Seorang Raja Pedang. Jika ledakan berhasil. Tidak. Justru karena benda itu bahkan tidak bisa menggoresnya. Mereka tidak merasa ingin meledakkan diri dengan sia-sia. Sekarang Zuo Fan menanyakan hal ini kepada mereka. Mereka langsung terkejut. Zuo Fan benar sekali. Begitu banyak yang mati untuk mendapatkan pedang melonjak dan sekarang hanya dibutuhkan satu lagi. Namun terkadang, sebuah klan harus mengabaikan solusi pragmatis demi solusi etis. Begitu banyak yang tewas dalam penggerebekan istana demi Soaring Sword. Tapi itu atas nama klan. Karena kematian mereka, para penyintas semakin peduli terhadap klan. Itu disebut bersatu. Sambil rela mengorbankan salah satu anggotanya demi mencapai tujuannya. Itu sama saja dengan membuang seluruh etika, moral, dan pengabdian anggota klan selama ini. Runtuhnya klan hanya tinggal menunggu waktu saja. Berdiri bersatu adalah fondasi klan. Zuo Fan bukan anggota klan Sangguan dan akan mengabaikan hal ini begitu saja. Tetapi para tetua tidak bisa begitu saja menghancurkan moral klan karena sedikit bahaya. Mereka lebih memilih mengambil hasil terburuk. Dengan ratusan orang mati demi tujuan mereka. Daripada membunuh salah satu dari mereka demi tujuan tersebut. Ini bukan tentang untung dan rugi. Ini tentang semangat. Dengan semangat mereka yang hancur. Tidak ada tim. Para tetua saling memandang. Tapi mereka semua menggelengkan kepala. Mata Zuo Fan bergetar. Setidaknya mereka bukan orang bodoh yang kukira. Mereka tahu kapan harus mengambil tindakan. Tapi aku membutuhkan seorang pria untuk rencana pengecutku. Karena klan Sangguan sudah keluar. Bagaimana sekarang? Zuo Fan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Ah! Jeritan bergema di seluruh gua. Seperti suara babi yang memekik. Anehnya, hal itu tidak asing lagi bagi Zuo Fan. Siapa yang merengek seperti itu? Siapa lagi selain Sangguan Yulin? Si pengkhianat. Seorang yang terhormat meludah dengan jijik. Zuo Fan berseri-seri dan senyum lebar muncul di wajahnya. Teman-teman, apakah pengkhianat terkutuk ini masih dianggap salah satu dari kalian? Bisakah kamu meminjamkannya padaku? Meskipun aku tidak berencana mengembalikannya. Dengan baik, mereka saling memandang dan kemudian menyeringai. Seorang yang mulia tertawa. Tentu, mohon lakukan. Kami masih ragu apakah kami harus menjatuhkan hukuman mati atau menyiksanya terlebih dahulu karena kejahatan beratnya. Karena Tuan Gu menginginkannya. Saya yakin menggunakan nyawanya untuk pedang dewa sudah cukup untuk membebaskannya. Bagus sekali. Bagaimana menurut kalian? Hahaha. Yang lain ikut tertawa. Dengan tatapan penuh pengertian. Sayangnya, Sangguan Yulin yang malang sekali lagi mencapai titik terendah. Di tangan Zuo Fan yang jahat. Nah, itu takdir. Atau mungkin mimpi buruk. Hehehe. Zuo Fan mencibir bersama para tetua lainnya. Suaranya memantul dari dinding dan membuatnya semakin menyeramkan. Rasa dingin tiba-tiba merayapi tulang punggung semua orang. Terasa seperti setan berkotek di telinga mereka. Ak gelombang. Di ruang tertutup, Sangguan Yulin mengalami siksaan dalam hidupnya. Dia berubah bentuk dalam prosesnya. Digantung pada tiang batu dan disegel budidayanya. Seorang tetua berjanggut hitam menjepit bahunya dan mengirimkan Yuan Qi ke dalam dirinya tanpa keraguan. Sehingga tulangnya akan berderit dan tendonnya patah dengan cara yang paling mengerikan. Karenanya tangisan yang menyiksa. Tetua itu bertanya, "Apa lagi yang kamu katakan pada Sangguan Fei Yun? Bicara, apakah dia tahu tentang tempat ini?" Tetua keenam, "Kasihanilah." Sambil terisak kesakitan, Sangguan Yulin meratap, "Tuan sudah bertanya padaku ribuan kali. Sudah kubilang. Sangguan Fei Yun hanya ingin membunuh ahlinya. Bukan melenyapkanmu sepenuhnya. Dia tidak mengetahui tempat ini. Dia masih ingin aku kembali ke wilayah timur sebagai mata-mata. Dia bahkan tidak bertanya tentang tempat pertemuan kami. Tolong, kasihanilah." Tetua keenam mendengus dan menambah rasa sakitnya. "Jadi, kamu ingin kembali sebagai mata-mata? Bukan. Tidak peduli berapa kali aku mendengarnya. Itu tetap membuatku sangat marah.
Membuatku berharap bisa mengulitimu hidup-hidup. Dasar. Anda tidak peduli tetapi saya ditanyai hal yang sama dan oh. Astaga. Saya salah. Tetua keenam. Ampuni aku. Saya ingin bertemu paman saya. Paman. Selamatkan aku. Sangguan Yulin sekali lagi melolong kesakitan dan menangis. Pintu batu yang berat itu terbuka dengan sebuah sungai di tengah kebutuhannya yang paling mendesak dan tawa yang familiar dan paling tidak disukai terdengar di telinganya. Hahaha. Tenang saja dengan tangisannya. Pamanmu tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Tapi tuanmu mungkin memiliki sesuatu yang bisa melakukannya. Karena terkejut, keduanya yang berada di dalam melihat Zhuo Fan masuk dengan senyum lebar. Kata-katanya yang mengejek situasi buruk Sangguan Yulin. Babak 927, tunjukkan kuda poni. Ge Guifan. Denyut nadi Sangguan Yulin bertambah cepat. Matanya melebar. Wajahnya terkejut. Apa yang terjadi di sini? Apa yang dilakukan pengkhianat ini di sini? Dan yang lebih penting, apa yang membuatnya begitu percaya diri untuk datang ke sini? Karena setiap anggota klan Sangguan melihatnya sebagai pengkhianat. Tidak masuk akal baginya untuk melenggang begitu saja di sini. Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi benak Sangguan Yulin. Namun tidak ada jawaban yang bisa menghilangkan kebingungannya. Tidak ada tanda-tanda untuk menghilangkan keraguannya. Namun tak lama kemudian, semua itu tidak menjadi masalah. Tidak ketika kebencian akan balas dendam mengambil alih kemampuannya dan menjadi hanya mengatupkan giginya karena marah. Itu semua kesalahan orang ini sehingga dia, Sangguan Yulin, menghancurkan masa depan cerahnya sebagai agen ganda. Semuanya menjadi sia-sia begitu Gu Yifan muncul di dalam gambar. Dia mengkhianati klan Sangguan dan sekarang berada di bawah penyiksaan yang ketat dan kreatif. Sementara juga kehilangan nilainya di mata Sangguan Feiyun. Dia sekarang sangat memberontak. Tidak ada lagi yang melihatnya sebagai manusia. Semua orang membencinya. Semua orang membencinya. Yang lebih buruk lagi, dia sekarang tidak punya masa depan. Semua karena iblis ini, Gu Yifan. Kemarahan Sangguan Yulin semakin besar ketika semua kegagalannya terlintas di benaknya. Melihat wajah sombong yang tak tertahankan dan senyuman merendahkan itu, yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabiknya sepotong demi sepotong. Hal yang mengambil keputusan terakhir adalah bahwa Pang itu berpura-pura menjadi seorang penggarap setan jagoan untuk mempermainkannya dan bahkan harus membenturkan kepalanya ke lantai karena itu. Ini adalah penghinaan yang tidak dapat diterima oleh tuan muda ini. Kaisar mana yang sujud kepada pengemis kotor yang dipenuhi kutu? Siapapun akan lebih baik dari orang aneh ini. Setiap orang mempunyai batasannya masing-masing. Disadari atau tidak, milik Sangguan Yulin adalah Zhuo Fan. Siapapun bisa lebih baik dariku tapi tidak bajingan ini. Aku lebih unggul darimu dalam segala hal. Ini tidak lain adalah pembicaraan kebanggaan Sangguan Yulin. Itu berasal dari penghinaannya yang mendalam terhadap Zhuo Fan sejak awal. Dia tidak bisa melepaskannya. Atau mungkin obsesinya terhadap Sang Guanqing, yang akhirnya mendekati Zhuo Fan, tidak dapat dia atasi. Bagaimanapun juga, meski seluruh peristiwa itu terlihat jelas bagi pengamat biasa, dia masih terjebak di masa lalu. Dibutakan dengan kepala tertancap di pasir. Orang yang sama yang dia anggap inferior. Hanya sebagai noda menuju masa depan gemilangnya. Akhirnya menjadi ahli dalam penyamaran mendalam. Dia tidak akan pernah menerimanya dan akan melakukan apapun untuk membenarkan fakta ini pada dirinya sendiri. Sampai tidak mampu memikirkan pertanyaan dasar mengapa Zhuo Fan bisa masuk begitu saja ke sini. Yang keluar hanyalah kata-kata pedas dan haus darah. Tetua keenam. Dialah alasan mengapa kami kehilangan begitu banyak orang di istana Flying Cloud. Dia memberi kami peta palsu. Tuan harus menangkapnya dan membalaskan dendam mereka semua. Tetua keenam menatap Zhuo Fan dengan dingin. Dia jarang berbicara dengan Zhuo Fan di rumah tangga Gu dan tahu bagaimana segala sesuatunya terjadi. Sehingga menjulukinya sebagai agen ganda juga. Karena dia terlalu sibuk mengukir Sangguan Yulin di sini. Dia bukan bagian dari pidato Zhuo Fan yang mencerahkan dan tak terhindarkan yang diadakan di luar.
Singkatnya, dia tidak menyadari kesepakatan Zuo Fan dan klan Sangguan. Dia sekarang tidak memikirkan hal lain selain menangkap pengkhianat ini dan memberinya pendidikan ulang yang tidak akan dia lupakan. Tetua keenam paling membenci kaumnya. Dia menembak Zuo Fan, meletakkan telapak tangannya yang haus darah pada Zuo Fan untuk menangkapnya. Kekuatan tahap kejadian akhir menghantam Zuo Fan dan menjepitnya di tempat. Namun hal itu tampaknya tidak mempengaruhi dirinya. Seolah-olah dia memilih untuk tetap diam. Jika senyuman itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang harus dilalui. Sangguan Yulin mencibir, menikmati penderitaan musuh bebuyutannya. Tidak peduli seberapa mengamuknya tetua keenam dan serangannya tampak mematikan. Itu hanya dimaksudkan untuk menangkap dan bukan membunuh. Begitulah caramu menangani mata-mata. Anda menangkap mereka untuk diinterogasi, bukan membunuh mereka. Meski begitu, bukan berarti prosesnya bebas rasa sakit. Cengkeraman di bahu Zuo Fan akan sangat erat. Semua tulangnya akan patah seperti ranting. Lalu ada rasa sakitnya. Hehehe. Diikuti oleh dunia yang terluka. Karena setiap hari sesuatu yang baru dilakukan padamu untuk menikmati penderitaan yang baru ditemukan. Hehehe. Sangguan Yulin sebenarnya menantikan apa yang akan terjadi. Mencibir pada dirinya sendiri ketika dia membayangkan Zuo Fan tergantung di rak dengan kait di dalam dirinya. Hehehe. Aku tuan muda klan Sangguan. Seorang pengkhianat akan cacat, terpelintir, tersiksa di bawah semua rasa sakit yang dideritanya. Bagi orang luar seperti Anda, itu berarti 2 kali lipat. Mari kita lihat berapa lama kamu bertahan di bawah tangan cekatan tetua keenam. Hahaha. Aku yakin kamu akan jauh lebih sengsara daripada aku. Tapi setidaknya kamu akan membuatku nyaman. Hai hai hai. Sangguan Yulin terkekeh dalam benaknya. Kegembiraan tergambar jelas di wajahnya. Matanya terobsesi untuk mengubah pikiran memutar itu menjadi kenyataan bahwa dia sudah membayangkan Zuo Fan berdarah. Bahkan ketika serangan itu belum mendarat, dia mengangkat telinganya, siap menikmati bahu Zuo Fan yang hancur seperti kaca. Simfoni menenangkan pikirannya yang terganggu. Aku sudah menunggu berhari-hari untuk ini. Tidak ada kebahagiaan yang lebih baik di luar sana. Keenam, berhenti. Sebuah tangan tua keluar dari kegelapan dan meraih tangan kejam tetua keenam bahkan sebelum mencapai sasarannya. Tetua keenam memulai dan menemukan salah satu dari 3 orang terhormat klan Sangguan di sampingnya dan banyak tetua lainnya masuk. Tetua keenam bergetar. Apa? Tuan Gu adalah seorang tamu dan perlu diperlakukan dengan hormat. Yang mulia menatapnya dan menarik tetua keenam ke samping untuk berbisik di telinganya. Penatua keenam tersentak, menganggukkan kepalanya dan kembali ke Zuo Fan dengan pandangan baru. Saya meminta maaf kepada Tuan Gu atas pelanggaran bodoh saya sebelumnya. Dong. Meskipun gua itu sangat damai. Hal yang sama tidak berlaku pada pikiran Sangguan Yulin. Perasaan seperti bom meledak terus-menerus. Hilang dari harapannya yang gembira untuk melihat Zuo Fan menderita. Pikiran Sangguan Yulin hancur. Apa-apaan? Mengapa para tetua memperlakukannya seperti kuda poni yang berharga? Mereka tidak seperti ini bahkan di sekitar paman. Tidak ada salahnya ketidaktahuan. Aku mungkin tidak banyak, tapi setidaknya aku baik. Hahaha. Zuo Fan tidak pernah menyadari tatapan mata terkejut Sangguan Yulin. Mendekat dengan dada terangkat tinggi. Memasang aura perkasa sambil melihat sekeliling. Ya ampun. Kamar dasar apa? Bahkan tidak ada kursi di sekitar. Karena Tuan Gu bilang harus, maka harus ada. Seorang tetua berteriak, penjaga, ambilkan kursi pohon salam untuk Tuan Gu. Apa maksudmu kita tidak memilikinya? Dapatkan kepala klan dari aula pertemuan jika perlu. Ya Pak. Sebuah balasan datang dari luar dan dalam waktu singkat. Seorang murid membawa kursi di belakang Zuo Fan agar dia bisa berpuas diri. Namun sebelumnya murid yang bijaksana itu membersihkannya dengan lengan bajunya. Tuan Gu, tolong. Hehehe. Karena tidak ada, maka tidak ada. Kenapa mengganggu? Aku bukan orang yang suka rewel. Hahaha. Dengan seringai puas.
Zuofan memalsukan kerendahan hati saat dia membuat dirinya merasa paling nyaman di kursi berharga itu. Namun ini bukanlah akhir dari semuanya. Tidak sejauh ini. Zuofan melihat sekeliling dengan tidak setuju. Seolah ada sesuatu yang hilang. Dan terbatuk. Mengetahui maksudnya. Seorang tetua berteriak, "Ambilkan meja dan teh." Bodoh sekali. Apakah kamu buta? Bagaimana kamu bisa melupakan sisanya ketika kamu membawa kursi? Ya, Penatua. Dua murid dengan cepat tiba. Dengan lembut meletakkan meja di sebelah Zuofan. Yang lain dengan hati-hati menyiapkan teh untuk tamu berharga mereka. Sambil nyengir lebar, Zuofan bersandar ke kursi. Kursi kepala klan. Seperti bos. Dia kemudian menunjukkan mengambil cangkirnya dan menyesapnya sekali dengan salah satu ekspresi kegembiraan yang paling berlebihan yang pernah ada. Ini adalah hidup. Sangguan Yulin. Yang tergantung di tiangnya. Mengejang. Hatinya yang patah kini hancur berkeping-keping. Harapan terbesarnya di hari-hari yang menyiksa ini adalah melihat Zuofan mengalami penderitaan yang sama. Apa-apaan? Kenapa pamer? Ada apa dengan para tetua? Mengapa mereka melayaninya seperti nenek moyang mereka? Jika tidak lebih baik, apakah kamu tidak bermartabat? Orang tua bodoh. Sangguan Yulin melolong dalam benaknya. Tetapi wajah Zuofan yang mengejek membuatnya mengertakkan gigi karena marah. Gu Yifan, apakah surga menempatkanmu di bumi ini hanya agar kamu bisa menyiksaku? Bab 928, Memimpin. Dengan teh harum yang aman di perutnya, Zuofan dengan santai memegang cangkir itu sambil menghela nafas sambil tersenyum dan menunjuk ke arah Sangguan Yulin. Di lubang yang lembab dan gelap seperti ini, teh panas terasa seperti surga. Bukankah begitu, teman-teman? Hahaha. Ya, Tuan Gu tahu bagaimana menikmati hidup. Hahaha. Para tetua terus-menerus memuji. Sambil tersenyum lebar, Zuofan bisa mengatakan apa saja dan mereka tetap menerimanya. Wajah Sangguan Yulin berkedut karena kesedihan. Lukanya begitu dalam hingga kematian mulai terlihat aneh dan mengundang. Kemudian dia sadar. Zuofan menampilkan pertunjukan berlebihan ini setelah berhari-hari dihabiskan di bawah pisau dan sekarang ternyata menjadi siksaan terburuk dalam hidupnya. Konfusius berkata, dalam sosialisme, jangan takut pada kelangkaan, tapi pada kesenjangan. Bukan pada kemiskinan, tapi pada ketidakstabilan. Kebalikannya juga berlaku. Dalam kasus keduanya, rasa sakitnya semakin parah ketika seseorang sedang bersenang-senang. Sedangkan jika pihak lain menderita, maka penyiksaan apapun yang diterimanya tidak akan pernah menghilangkan kegembiraan yang dirasakannya jika melihat pihak lain menderita. Ini adalah perbedaan. Ini adalah sifat manusia. Namun bagi seorang pemuda paling ambisius yang telah berjuang sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah sanggup menyaksikan orang lain menikmati impian yang dia dambakan. Zuofan menikmati perhatian dan pujian para tetua, memberikan lebih banyak rasa hormat daripada yang diterima oleh kepala klan. Yang lebih buruk lagi, tidak lain adalah Zuofan yang menuai hasilnya. Satu-satunya orang yang dia benci dengan seluruh keberadaannya. Ini berarti lebih dari sekedar ego yang terluka bagi anak muda itu. Itu juga hancur. Begitu juga dengan hatinya. Mengapa? Kami berdua mata-mata untuk Sangguan Feiyun, jadi mengapa kamu memanggilnya dan bukan aku? Saya masih tuan muda dari Sangguan Feiyun. Dia hanya orang luar. Kenapa kamu memperlakukannya begitu? Hati Sangguan Yulin diliputi rasa cemburu, mewarnai penderitaannya dengan cara yang lebih keras. Mata Zuofan bersinar. Itu seharusnya dilakukan untuk pemanasan. Dia memandang para tetua. Senior, tolong beri kami kamar. Saya ingin berbicara secara pribadi dengan murid saya. Apakah itu mungkin? Tentu. Kami di sini untuk memenuhi semua permintaan Tuan Gu. Hahaha. Yang mulia memberi hormat dan memimpin orang-orang itu keluar. Kalau begitu kami akan pergi. Tuan Gu, jika ada apa-apa, tanyakan saja. Pintu batu yang berat itu bergemuruh dan menutup gua yang gelap ini. Sangguan Yulin merasa mati rasa.
Bagaimana kabar mereka sebagai sesepuh agung Sangguan Yulin? Yang saya lihat hanyalah anjing pangkuan tanpa martabat. Saat pintu ditutup, senyuman para tetua yang berseri-seri berubah drastis. Kesedihan mulai terasa. Penatua ke-6 mengejek. Saudara-saudara, besar dan kecil. Siapa yang tahu kamu memiliki sisi buruk seperti itu? Hahaha, jangan. Pang itu ingin kami ikut bermain. Itulah satu-satunya alasan kami mengalami penghinaan seperti itu. Orang tua yang meminta kursi dan meja memutar matanya. Yakin dia tidak akan pernah mendengar akhir dari hal ini dari saudara-saudaranya karena dia paling membenci omong kosong tercela ini. Pandangan menggoda yang lain membuktikannya. Seorang yang mulia melambai dan menjadi serius. Cukup olok-oloknya. Ini adalah hal yang krusial. Menggunakan mata-mata yang sudah disusupi untuk mengirim pesan cukup berbahaya dan mungkin menyebabkan kesalahan tak terduga. Memahami hal ini adalah yang paling penting. Anak laki-laki itu mahir dalam permainan pikiran. Dan semakin cepat kita membuat pion kita, Sangguan Yulin, mengantre, semakin baik. Kita akan kehilangan segalanya jika dia terurai dalam perjalanan ke sana. Gu Lifan cerdas dan berani. Tidak pernah menyia-nyiakan apapun. Kami telah melihatnya sendiri. Bagaimana dia bisa gagal ketika dia memainkan Bai Li Jingwei juga. Meskipun begitu, dia melakukan itu dari bayang-bayang dan mendapat keuntungan karena diabaikan. Sekarang dia akan melawan Bai Li Jingwei di tempat terbuka. Dengan putranya dipertaruhkan, dia harus sangat berhati-hati. Apa buruknya menggunakan sebagian dari integritas kita sebagai ganti pedang melonjak? Yang mulia lainnya angkat bicara. Orang-orang itu mengangguk. Tidak lagi tertekan oleh tindakan merendahkan yang terpaksa mereka lakukan. Setelah para tetua pergi, Zuo Fan ditinggalkan sendirian bersama Sangguan Yulin di gua yang gelap. Dia meletakkan cangkirnya dengan lembut dan berdiri. Apakah kamu tidak penasaran bagaimana mereka bergantung pada setiap kata-kataku? Sangguan Yulin memutar matanya. Dasar, silakan. Bajingan, teruslah berpura-pura sampai kamu muak. Kamu adalah tahanan di sini. Dan aku juga. Kami berdua pengkhianat klan. Jadi kamu tidak seharusnya membenciku. Jujur saja, kami berdua sama. Zuo Fan menghela nafas. Matanya berubah sedih. Karena mempertimbangkan Sanzi muda. Aku hanya ingin membawa Sangguan Xingyan kembali ke klan dan kemudian pergi. Tapi mereka hanya menangkapku setelah ketahuan. Aku sama terjebaknya dengan kamu saat ini. Sangguan Yulin melotot dan mengejek. Terjebak. Dari sudut ini Anda lebih seperti seorang raja. Semua tetua mencium kakimu. Hampir melemparkan Yaner ke arahmu dan tempat kepala klan. Apa yang tidak disukai dari hal itu? Kepala klan. Hahaha. Aku bukan saudara mereka dan punya prior. Rekam jejak saya tidak sepenuhnya bersih. Menurutmu mereka akan menempatkan orang sepertiku sebagai pemimpin? Zuo Fan mengangkat alisnya. Kamu terlalu banyak berpikir. Selain itu, satu-satunya alasan mereka menunjukkan rasa hormat adalah agar mereka bisa mendapatkan satu hal yang paling mereka inginkan. Sangguan Yulin tersentak. Pedang melonjak. Ya, benda itu. Mata Zuo Fan bersinar. Saya memiliki pedang melonjak dan mereka harus bermain bola. Sambil mencoba merangkai saya agar terlepas di tempat pedang ilahi berada. Bahkan perangkap madu dianggap. Apa? Pelankan gerakanmu. Mereka belum berhasil menghancurkanku. Refleks Sangguan Yulin menegang. Dari anggota klan Sangguan yang datang ke area pusat, hanya ada satu gadis yang disertakan. Perangkap madu hanya bisa berarti. Pikiran Sangguan Yulin tidak menyelesaikan pemikirannya saat Zuo Fan datang untuk meyakinkannya. Kemudian dia mencibir. Sarafku sekuat baja. Meski menurutku saraf itu tidak akan bertahan lama. Kamu juga mengetahuinya. Yaner itu. Tutup mulutmu. Kamu tidak bisa memanggilnya seperti itu. Sangguan Yulin mengutuk. Zuo Fan mengusirnya. Setelah menemukan pengaruhnya pada Pang itu. Dan melanjutkan serangan. Itu bukan salahku. Orang-orang itu terus menyatukan kita. Mereka berjanji bahwa saya hanya perlu memberi mereka pedang melonjak dan saya akan menjadi menantu mereka.
yang memiliki semua kekuatan. Anda tahu saya pendukungnya. Pikiran tentang anakku di tangan Sang Guan Feiyun itulah yang membuatku bertahan lama untuk menolaknya. Saya masih ingin menggunakan pedang untuk mendapatkan anak saya kembali. Kalau begitu, pergilah. Kenapa kamu mengoceh tentang Yaner kepadaku? Tidakkah menurutmu aku sudah melakukannya sekarang jika aku bisa? Investigator, penyelidik. Akankah para bajingan di luar itu mengizinkanku melakukan itu? Zuo Fan mencibir. Orang-orang tua ada di luar. Telinga menempel di pintu dan sangat marah. Bajingan. Dia tahu kita di sini mendengarkan namun masih berani menyebut nama kita. Sang Guan Feixiong dan Sang Guan Yan baru saja datang dan mendengarkan. Saat kata-kata Zuo Fan tentang menghubungkan mereka terdengar, wajah Sang Guan Yang menjadi merah padam. Matanya marah. Meskipun tanpa alasan tertentu, dia juga tersenyum malu-malu. Dia tahu itu semua adalah bagian dari rencana Zuo Fan. Alis Sang Guan Yulin bergetar hanya dengan menyebut nama Sang Guan Qing. Lalu, apa yang kamu inginkan? Saya diawasi terus-menerus, tetapi hanya ditahan di sini. Saya dikurung di gua ini seperti seorang tahanan. Mata Zuo Fan bersinar. Itulah mengapa saya membutuhkan seseorang untuk mengirim pesan ke Flying Cloud Manor. Untuk menyiapkan tempat pertukaran. Begitu saya bisa bernapas, saya akan segera mengambil anak saya kembali. Adapun jejakku, aku yakin orang-orang di istana akan dengan senang hati menyelesaikannya. Itu hanya meminjam kekuatan. Sang Guan Yulin menatap tajam ke arah Zuo Fan. Tentu saja, menggunakan Flying Cloud Manor untuk membantu dirimu melarikan diri. Hal ini, pada gilirannya, membuat dia mengerti maksud Zuo Fan dan menyeringai. Maksudmu aku harus pergi? Tepat, aku bilang kita sama. Kamu dan aku. Kita tidak bisa tinggal bersama klan Sang Guan dan kamu butuh rumah baru. Bukan. Itu menjadikan Anda satu-satunya orang yang dapat saya percayai karena tujuan kita selaras. Karena kami berdua ingin pergi. Kamu tidak akan menjualku. Sambil nyengir, Zuo Fan berkata, karena aku memiliki pedang melonjak, klan Sang Guan menganggapku berharga. Mereka tidak akan membiarkanku pergi begitu saja tapi mereka dengan senang hati memenuhi semua keinginanku. Saya akan meminta mereka untuk membebaskan Anda dan kemudian Anda dapat mengirimkan pesan saya. Kita akan bekerja sama sehingga kita berdua mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan. Bab 929, buat catatan. Menang-menang. Sang Guan Yulin menyipitkan mata dan mengejek. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Anda menang. Saya menang. Semua orang menang. Tapi katakan ini padaku. Kenapa aku harus membantumu? Anda sendiri yang mengatakannya. Semua orang menang. Atau apakah kamu berencana menghabiskan sisa hidupmu di ruang penyiksaan klan Sang Guan? Menghabiskan setiap detiknya dalam penderitaan yang murni. Dan Sang Guan Yulin dengan angkuh berkata, saya rela tinggal di lingkaran neraka ke-9 selama Anda berada beberapa lingkaran di atasnya. Aku mungkin hanya merasakan rasa sakit. Tapi melihatmu di sampingku dengan wajah sedih akan menjadi pengalaman yang menyedihkan. Hahaha. Zuo Fan menghela nafas. Apakah kamu begitu membenciku? Kami tidak punya kebencian satu sama lain. Aku hanya membodohimu beberapa kali sekarang. Membuatmu membenturkan kepalamu ke lantai. Mengukir iblis yang merosot di dadamu. Membuatmu berteriak kuasai ini dan kuasai itu. Membuatmu merendahkan diri di kakiku, tapi hanya beberapa kali, lalu hanya itu saja. Sejujurnya saya tidak dapat mengingatnya. Meh, seharusnya begitu, kan? Kau ingin lebih? Bukankah itu cukup? Wajahnya berkedut karena setiap titik sakit yang ditusuk Zuo Fan. Membuat amarahnya memuncak. Gu Yifan, kamu hanyalah tikus busuk. Saya berasal dari keluarga terhormat, klan Sang Guan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mempermainkan, mempermalukan, dan menyiksaku berkali-kali tidak menjamin kebencianku yang membara terhadapmu? Saya lebih memilih kematian daripada aib. Dunia ini tidak cukup besar untuk kami berdua.
Aku pasti akan membalas setiap penghinaan yang kamu berikan kepadaku ribuan kali lipat. Dan aku akan mulai dengan putramu yang berharga. Hahaha. Zuo Fan hanya menatap saat Sang Guan Yulin terkekeh. Para tetua yang menguping menggelengkan kepala. Seorang yang mulia menghela nafas. Saya tidak pernah tahu bahwa Sang Guan Yulin hanya mengetahui kekejaman. Beruntung sekali kami berhasil melihat warna aslinya pada waktunya. Dia hanya akan menjadi penyakit bagi klan begitu dia menduduki kursi tersebut. Sama celakanya dengan Sang Guan Feiyun. Ya, Sang Guan Feixiong menghela nafas. Merasa menyesal. Yulin adalah benih yang baik di antara para murid. Hanya untuk mengetahui bahwa dia memiliki pikiran yang menyimpang. Seorang yang mulia tidak begitu cepat menyetujuinya. Walaupun Sang Guan Yulin jahat, dia punya alasannya sendiri. Penghinaan yang tak ada habisnya itulah yang membuatnya begitu rendah hati. Katakan padaku, apakah ada di antara kalian yang bisa mengambil jalan terbaik dan memiliki hati nurani yang bersih ketika Gu Yifan mempermainkanmu? Itu membuat mereka semua menebak-nebak anggukan mereka yang terburu-buru. Hahaha, mungkin kita tidak bisa. Ini hanya untuk menunjukkan betapa sebenarnya pemain orang ini. Sang Guanqing terkikik dan Sang Guan Feixiong melotot. Seorang pria tidak boleh direndahkan. Martabat adalah yang paling penting bagi seorang praktisi. Gu Yifan bahkan lebih sinting. Telah mempermalukan dan mempermainkan Sang Guan Yulin seperti biola. Jadi kenapa kamu tertawa? Sang Guanqing menutup mulutnya sebelum tawanya terdengar lagi. Dia tahu ini tidak benar. Tetapi membayangkan Sang Guan Yulin membenturkan kepalanya ke tanah sebelum kaki Zuo Fan adalah hal yang paling lucu. Pernahkah sepupunya yang tampan dan tampan pernah melewati masa-masa sulit seperti itu? Tuan Gu adalah orang jahat. Pikirannya mengatakan sesuatu sementara bibirnya yang melengkung mengkhianati perasaannya yang sebenarnya. Sang Guan Feixiong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jadi kamu tidak mau membantuku? Zuo Fan bertanya dengan sungguh-sungguh setelah dia menunggu tawa Sang Guan Yulin mereda. Meskipun pria itu tidak tahu kapan harus berhenti. Tolong, mungkin di kehidupan lain. Hahaha. Bahkan ketika aku akan dimasak hidup-hidup, aku masih tertawa hanya memikirkan kesedihan karena kehilangan putramu. Hai. Rasa sakit seperti itu pasti ada. Zuo Fan menghela nafas tetapi kemudian tersenyum. Meskipun itu pasti akan bertahan 5 tahun. 100 tahun paling lama. Dengan umur kita yang panjang. Itu seperti setetes air dalam ember. Bagaimanapun itu akan berlalu. Memiliki keturunan dan menghabiskan waktu bersama mereka pasti akan menghilangkan rasa sakit. Sang Guan Yulin bergetar. Waktunya bersama keturunan. Ya. Kamu tidak bisa mengharapkan aku untuk tidak pernah move on. Dia hanya seorang putra. Zuo Fan menyeringai jahat. Omong-omong, kemungkinan sebuah rumah yang dipenuhi anak-anak sedang mengetuk pintuku. Paman dan tetuamu memohon padaku untuk mengambil biji mata mereka. Semuanya demi pedang melonjak yang sangat sedikit. Jadi, Anda dapat mempertahankan bantuan Anda dan saya hanya harus menerima kehilangan seorang putra untuk terus maju dan menghasilkan lebih banyak lagi. Aku akan pergi ke Yaner sekarang. Memasukkan rotinya ke dalam oven agar tidak bisa keluar. Itu akan membuat pemberian Soaring Slot menjadi keputusan yang lebih tepat. Pamanmu juga tidak bisa membiarkan gadis kecilnya menjadi janda secepat itu. Sedangkan untukmu, muridku yang baik, apakah terjebak di neraka atau terus melewatinya? Masih harus dilihat apakah kamu akan melihatku berkubang dalam kesengsaraan karena kehilangan putraku atau menikmati tawa kerabatku. Hahaha. Zuo Fan berjalan ke pintu setelah menyelesaikan karyanya. Sang Guan Yulin menjadi bingung. Bagaimana aku bisa lupa? Dia sebenarnya tidak perlu mendapatkan putranya. Tidak ketika ada pilihan lain dengan penantian masa depan tanpa akhir. Putranya mungkin akan mati. Tapi dia akan memiliki istri yang cantik dan dikelilingi oleh anak-anak. Dan aku, tidak lebih dari seorang patsi. Ditakdirkan untuk mati. Melihatnya tersenyum dari neraka hanya akan menambah asam pada lukaku. Bagaimana saya bisa mendapatkan nasib buruk seperti itu?
Pilihan apapun akan membuatku terbunuh sementara semua pilihannya menjanjikan masa depan yang baik dan nyaman. Dan dengan tidak menyelamatkan putranya yang malang, dia menjadi menantu klan Sangguan. Naik pangkat lebih tinggi. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh tuan muda dengan mentalitas jika Anda berada di sana untuk menderita. Jadi Sangguan Yulin berteriak, "Tunggu, mundur. Saya setuju. Bagaimana tidak? Yang aku minta hanyalah kamu menjaga jarak dari Yaner." Zuo Fan berhenti dan melihat ke belakang dengan senyuman licik. Akhirnya jatuh hati. Bajingan. Luar biasa. Seorang yang mulia memuji. Permainan pikiran anak itu sangat bagus. Mempermainkan perasaan dan pikiran Yulin. Dia mengendalikan keadaan pikiran orang lain. Terlepas dari keinginannya. Apa pendapat kalian sekarang tentang penghinaan sebelumnya? Karena pertunjukan kecil yang kami lakukan itulah. Sangguan Yulin yakin kami sangat menghargai pedang melonjak sehingga kami mau mendengarkan Gu Yifan. Terutama tentang penggunaan Yaner sebagai leverage. Itu memukulnya tepat di tempat yang sakit. Mereka semua menganggukkan kepala seperti orang bijak. Dan seorang terhormat lainnya menoleh ke arah Sangguan Fei Xiong. Fei Xiong, catatlah. Mentalitas seperti ini yang harus kamu miliki sebagai kepala klan. Sebagai pemimpin wilayah timur. Aku belajar darinya. Wajah Sangguan Fei Xiong memerah. Gu Yifan hanyalah seorang junior. Dan, menurutku, kamu adalah pemuda berusia 20-an di sini. Betapa naifnya kamu. Meskipun dia adalah monster sesungguhnya yang hidup berabad-abad dengan kelicikannya. Sambil tersenyum, Yang Mulia berkata, "Tidakkah kamu melihatnya? Bahkan orang tua seperti kita pun belajar darinya." Yang Mulia menunjuk dan Sangguan Fei Xiong terkejut melihat orang-orang lamanya mengeluarkan slip giok dan merekamnya. Wajah Sangguan Fei Xiong berkedut. Itu disebut mencatat. Sangguan Fei Xiong hampir saja memuntahkan darah karena keterkejutannya. Para kakek tua berusia ribuan tahun ini sama tak tahu malunya dengan remaja yang gegabah. Di mana harga dirimu? Sangguan Qing adalah satu-satunya yang marah dan menghentakkan kakinya ke arah mereka. Jangan hanya menulis semuanya. Itu hanyalah kata-kata kosong. Berhenti sekarang juga. Semua orang memandangnya dengan aneh. Ada apa? Yaner. Sangguan Fei Xiong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Yaner. Apakah kamu marah padanya karena kata-katanya yang tidak benar dan menjelek-jelekkan namamu? Atau apakah itu karena tidak menindaklanjutinya? Hahaha. Mengabaikan semua keributan di luar. Zuo Fan menjentikkan tangannya dan rantainya terlepas dari Sangguan Yulin. Lalu dia melemparkannya ke tanah. Hei, untuk apa itu? Aku setuju. Bukan. Diam. Zuo Fan berteriak agar dia berhenti berbicara. Kamu memang setuju. Tapi tidak ada yang bisa dipercaya dari dirimu. Saya harus meninggalkan jejak saya lagi pada Anda jika Anda mendapatkan ide selama ini. Coba saja. Zuo Fan memotong lehernya dan pria itu keluar seperti cahaya. Dia meletakkan tangan di punggungnya dan mata kanannya bersinar dengan nyala api hitam. Melonjak saat itu mengikuti tangan itu dan menuju ke Sangguan Yulin. Bab 930, Cacing Darah. Jadi biarkan aku meluruskan hal ini. Gu Yifan ingin membuat kesepakatan denganku. Pedang melonjak untuk putranya. Tapi karena klan Sangguan mengurungnya, dia mengirimmu sebagai pembawa pesan. 3 hari kemudian, di kediaman Flying Cloud, tepatnya di aula yang mempesona, Baili Jingwei berada di kursi utama, menyeruput tehnya dan bergumam. Matanya bersinar sambil menatap ke depan. Sangguan Fei Yun dan Dan Xing Sen di sisinya. Seorang lelaki yang menggigil, putus asa, dan familiar. Juga dipenuhi luka. Berjuang untuk tetap tenang saat dia hanya berdiri di sana. Dia terus menggigil dan terlihat khawatir sambil menganggukkan kepalanya. Dia benar-benar memintaku untuk menyampaikan pesan ini. Ini slip giok yang dia buat sendiri jika kamu tidak percaya padaku. Itu juga menyimpan tanda jiwanya. Sangguan Yulin menyajikannya dengan tangan gemetar dan Baili Jingwei dengan santai mengambilnya. Dia mengangguk pada Sangguan Fei Yun.
Gu Yifan baik-baik saja. Dia ingin kita bertemu 100 mil dari sini di Flourishing Mountain. Cih, buang-buang waktu saja. Dulu saat dia berada di sini, dia bilang dia ingin memberikan pedang suci untuk anaknya, tapi kemudian dia kabur begitu saja. Sekarang dia mengajukan permintaannya sendiri. Aku tidak tahu apakah dia brilian atau bodoh. Sangguan Feiyun juga membaca slip giok itu dan melemparkannya ke Dan Qingchen. Tampaknya Zhou Fan sudah menyerah dengan pesan ini. Tetapi hanya Baili Jingwei yang bisa membaca yang tersirat. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Tidak ketika Gu Yifan begitu tajam. Pria yang berkarakter tidak mau mengambil risiko. Dengan cara kami mengepung mereka sebelumnya. Jika pertukaran terjadi, dia tidak akan pernah merasa nyaman. Dia tidak akan menerimanya meskipun saya datang ke tempat lain. Tapi kemudian dia kembali dengan usulan ini yang berarti dia keluar lagi. Cukup masuk akal. Sekarang dia pasti berpikir bagaimana cara mengejek kedua belah pihak agar berkelahi sehingga dia bisa lolos. Sepertinya itu akan berhasil. Bukankah dia sudah cukup bermain-main denganku dan sekarang dia kembali lagi? Sangguan Feiyun mengejek. Matanya memuntahkan api amarah. Rasa malu karena dipaksa bermain-main masih segar dalam ingatannya. Baili Jingwei juga punya penjelasan untuk itu. Matanya bersinar. Raja Pedang Feiyun, jangan biarkan emosi mengaburkan penilaianmu. Kami pada akhirnya mengincar klan Sangguan. Sekarang kita tinggal mendapatkan Soaring Sword dan tidak ada salahnya jika dia menggunakan kita sekali lagi. Bukan karena itu akan menguntungkan kita. Hahaha. Hanya. Senyum Baili Jingwei yang terkumpul menunjukkan bahwa keputusannya telah dibuat. Tetapi kemudian matanya yang tajam tertuju pada Sangguan Yulin di bawah. Membuatnya terhuyung-huyung di bawah tatapan tajam. Ada sesuatu yang tidak dapat kupahami. Tuan Muda Sangguan, tentu saja. Meminta klan Sangguan untuk melepaskanmu kedengarannya adil. Tapi hanya ada pertikaian di antara kalian berdua. Bahkan saat-saat sulit pun tidak menjamin dia dapat dipercaya. Apakah dia benar-benar sangat mempercayai Anda untuk mengirimkan pesannya? Lagi pula ini melibatkan putranya. Sangguan Yulin meringis. Membungkuk di depan mereka dengan wajah putus asa. Perdana Menteri benar. Orang itu tidak pernah mempercayai saya. Itu sebabnya dia meninggalkan sesuatu di tubuhku. Lihat. Sangguan Yulin menunjukkan lengannya. Mata ketiganya langsung berkedut. Detak jantung mereka melonjak. Ada sesuatu yang busuk dan keji yang menggeliat di bawah kulitnya di lengan Sangguan Yulin. Seperti ratusan cacing yang berjuang untuk keluar. Sangguan Feiyun menarik pergelangan tangannya dan memeriksa Yuan Qi-nya. Tetapi penemuan itu membuatnya terengah-engah. Sial. Sekarang kamu jadi sarang cacing. Wajah Sangguan Feiyun bergetar keras. Sambil menunjuk ke arahnya. Orang ini memiliki ribuan cacing berdarah yang dipinjam di dalam dirinya yang tidak akan mati. Bahkan Yuan Qiku pun tidak berpengaruh pada mereka. Ini aneh. Dua orang lainnya memandangnya dengan serius. Begitu lengan menjijikkan itu kembali terselubung. Wajah pucat Sangguan Yulin tampak tercengang. Perdana Menteri. Sekarang Anda mengerti mengapa dia mengizinkan saya datang. Dia membuatku pingsan selama proses tersebut. Namun aku terbangun dan menyadari bahwa tubuhku dipenuhi belatung busuk ini. Dia memberitahuku bahwa itu adalah cacing darah. Seperti belatung penggali sumsum. Hanya dia atau kehancuran tubuhku yang akan melepaskanku dari hal-hal ini. Tetapi menyerahkan tubuh saya berarti penurunan kultivasi dan terhentinya kemajuan. Dia hanya menyuruhku menyampaikan pesan. Sesuatu yang menurutku sama sekali tidak berarti menghancurkan masa depanku. Sekarang jika Anda setuju, saya masih harus kembali dengan jawabannya. Dia hanya memberiku waktu 10 hari sebelum cacing-cacing itu beraksi dan memakan esensi darahku. Itu akan merusak tubuhku. Baili Jingwei mengangguk pada rengekan Sangguan Yulin seperti bidadari tua. Keraguannya hilang dan sekarang percaya pada surat itu. Siapa yang mengira seorang alkemis seperti Gu Yifan mampu melakukan bisnis jahat seperti itu? Sangguan Feiyun mendengus. Baili Jingwei mengangguk.
Semua orang terkenal telah berjalan melewati ribuan mayat untuk mencapai tempat mereka berada sejak dahulu kala. Pria sejati tahu kapan harus bertindak dan mengambil keputusan. Akan jauh lebih mudah menangani Gu Yifan jika dia lebih baik hati. Setidaknya kita tidak perlu terlalu mewaspadai dia. Tuan Muda Yulin, ada sesuatu yang luput dari pemahaman saya. Saya harap Anda dapat menjelaskannya untuk saya. Baili Jingwei memulai. Sejak klan Sangguan melepaskanmu, mereka pasti sudah bersiap-siap untuk itu. Aku minta maaf untuk mengatakannya, tetapi mereka bertukar tempat saat kamu pergi. Karena tidak ada yang mempercayaimu dan semuanya. Jadi, bagaimana kamu bisa kembali ke Gu Yifan? Sangguan Yulin membungkuk. Perdana Menteri, saya tidak dapat menemukannya. Tetapi kami memiliki tempat pertemuan di mana dia dapat menemukan saya. Dia hanya perlu menerima balasannya. Aku akan meninggalkannya di sana dan dia akan melepaskan kendali atas Bloodworms. Adapun untuk menghapusnya, itu harus menunggu setelah pertukaran terjadi. Dia cukup berhati-hati. Tidak takut kamu akan merusaknya dan bahkan memberimu sedikit harapan sehingga kamu akan menindaklanjutinya. Pria yang benar-benar pragmatis yang tahu kapan harus bertindak demi keuntungannya. Metodenya sangat efektif. Baili Jingwei menoleh ke kiri dan ke kanan. Raja Pedang, apakah Anda memiliki pertanyaan? Sangguan Feiyun dan Dan Xingsen menggelengkan kepala. Dan langsung berkata, keputusan Perdana Menteri sudah cukup. Tidak ada yang perlu kami tambahkan. Bagus. Kalau begitu sudah beres. Terlepas dari lokasi Soaring Sword dan apakah niat Gu Yifan nyata dalam pertukaran ini, aku masih ingin mencoba. Hahaha. Mata Baili Jingwei bersinar saat dia tertawa. Dia mengeluarkan slip batu giok dan memasukkan sesuatu ke dalamnya sebelum memberikannya kepada Sangguan Yulin. Tuan Muda, inilah jawaban saya. Bawa ke Gu Yifan. Saya menerima tawarannya dan kita akan bertemu setengah bulan lagi. Sangguan Yulin membungkuk dalam-dalam saat mengambilnya. Meskipun dia tampak ragu-ragu berdiri di tempat yang sama. Baili Jingwei bertanya, apakah kamu tidak ada di jam kerja? Apa yang menghalangi Anda menyelesaikan misi Anda? Perdana Menteri, baiklah. Gu Yifan punya masalah lain untuk mengirim saya. Kesimpulannya akan menentukan apakah jawaban Perdana Menteri terasa jujur atau tidak. Apakah dia akan datang atau tidak. Dan apakah itu? Baili Jingwei mengikuti. Sangguan Yulin memulai. Perdana Menteri, saya ingin melihat apakah putranya selamat. Absurd. Penjahat seperti dia akan mendapatkan putranya hanya jika dia memberikan pedang melonjak. Kenapa aku harus mengungkapkan lokasinya kepada bajingan itu sebelumnya? Anda menganggap saya sebagai anak berusia 3 tahun. Menggunakan kata-kata licik untuk membuat saya mengungkapkan lokasinya sehingga Anda dapat menangkapnya. Sangguan Feiyun membentak dengan marah. Sangguan Yulin menghela nafas. Paman Feiyun, tolong jangan marah padaku. Aku juga tidak ingin melihat bocah itu. Tapi itulah yang dikatakan Gu Yifan. Jika putranya mati, maka pertukaran Soaring Sword akan jatuh ke tangan anjing. Persetan, siapa yang kamu panggil anjing? Tidak, 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 Paman. Itu bukan aku. Tapi kata-kata Gu Yifan. Sangguan Feiyun meledak dalam kemarahan dan kekuasaan. Membuat Sangguan Yulin bergidik dan menjadi panik dalam menjelaskan dirinya sendiri. Terkutuklah kamu, Gu Yifan. Anda menyuruh saya mengirim pesan dan bahkan mengejek yang lain. Sekarang pikiranku sedang dipertaruhkan sementara kamu baru saja kembali ke rumah. Satu-satunya alasan aku melakukan pekerjaan ini untukmu adalah karena cacing darah sialan itu. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah bersiap. Paman, harap tenang. Wajar jika seorang ayah merindukan putranya setelah sekian lama dan mengkhawatirkannya. Hahaha. Sangguan Feiyun menghela nafas dan mengangguk. Mata Baili Jingwei bersinar. Tidak pernah meninggalkan Sangguan Yulin dari pandangan saat bibirnya melengkung berbahaya. Bersambung.